everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Episode ini kita berkolaborasi dengan restoran The Chinese National yang ada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Mereka bulan September ini akan launching menu baru mulai dari dimsum yang detail worknya luar biasa sampai dinner menu yang amazing with exciting and fresh ingredients. So you guys have to come and check it out really soon. Tamu kita kali ini ada eksekutif Chinese sous chefnya, Chef Mak Yat Meng, dan juga F&B Directornya Pak Yuda Tri Irwanda. Kita akan membahas bagaimana sistem kerja hotel yang departemennya banyak dan sedikit ribet biasanya. Itu proses kalau mau ganti menu di satu restoran itu gimana. Juga cara sistem kerja mereka dalam kesibukan mereka sehari-hari. Bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Dan sebagai bonus buat kalian yang selalu minta gua upload video masak, kali ini kita akan belajar masak salah satu signature dish mereka, yaitu salted egg lobster. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, without further ado, please welcome Chef Mak Yat Meng dan juga Pak Yuda Tri Irwanda. Enjoy the show. Everybody, sekarang kita udah ada di restoran The Chinese National yang ada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Sekarang kita udah ditemenin sama Chef Mak. Halo. Dan dia akan masak salah satu signature item dari menu baru mereka, yaitu salted egg lobster. Ada apa aja sih bahannya? Ini adalah lobster yang hidup, yang tadi lobster bambu kita potong. Habis itu kita tepungin dikit di lobsternya. Habis itu kita mau goreng. Habis goreng kita ambil. Lalu kita mau sote bawang putih. Habis itu ada cabai rawit. Habis itu kita masukin secret recipe yang kita bikin sendiri. Secret recipe. Secret recipe. Ini adalah saus telur asin ya. Kita sote egg sauce, kita bikin sendiri. Habis ratain semua saus, kita masukin lobster, aduk rata, sote, keluarin saji. Dan kita ada kita punya garnish. Ada apa aja garnishnya ini? Garnishnya kita punya curry leaf sama edible flowers. Edible flowers. Oke. Langsung saja kita masak. Let's go. Oke. Jadi awal kita mau goreng dulu nih lobsternya ya. Ya, kita masukin lobsternya dulu ya, taruh di sini. Kita balikin bagian dagingnya. Oh, banyak ya dagingnya. Ya, kita balikin bagian dagingnya. Oke. Dikasih ini apa, cornstarch? Ini cornstarch, potato starch. Oke, potato starch. Potato starch, habis itu supaya dia nanti akan lebih crispy. Ya? Oh, lebih crispy. Ada bedanya nggak sih pakai cornstarch sama potato starch? Kalau cornstarch bisa juga. Cuman kan ngentelin saus pakai. Ya, tapi kalau ngentelin saus itu cornstarch sama potato starch bedanya potato starch lebih stay. Oh. Cornstarch sebentar. Oh. Tapi kalau mau goreng sama, jadinya si potato starch itu lebih crispy. Oke. Daripada cornstarch. Panasin wok. Dan sampai dia ini kita masukin minyak. Kalau buat saya ini yang bedain makanan di Chinese restoran lebih enak itu karena apinya gitu. Ya, soalnya apinya besar. Jadi banyak barang itu kalau Chinese food sama Western itu dia lebih cepat. Jadi barang itu matangnya cepat banget. Dan dia bisa supaya kenapa harus cepat karena bisa jaga teksturnya masih bagus. Oh iya.
digoreng? Digoreng dulu gitu ya? Digoreng dulu kita. Teknik ini namanya apa? Kalau di dalam bahasa Mandarinnya? Dilewatin gitu ke minyak kan? Kalau lewat itu cuman kalau ini kita kurang lebih di fry. Oh, di deep fry. Di fry sampai dia matang harusnya supaya Oke. kita masukin daging dulu. Heeh. Habis itu baru kepalanya. Kenapa? Soalnya kepalanya dan dagingnya dikit Oh, jadi lebih cepat matang. Ya. Wow. Lihat nih, kalau misalnya apinya segini-gini, matangnya ya cepet banget pasti. Ya. Oke, paling berapa? 15 detik masuk kepalanya. Wah, Masuk wanginya. kepalanya kurang lebih enggak lah. Enggak. Cepet. Iya, jadi selalu ada air ya. Kalau Chinese Wok Station-nya air. Selalu ada air, selalu ada minyak di sampingnya gitu. Udah wangi, Chef. Ya. Jadi ini gunanya supaya bikin lobsternya crispy, terus lebih lengket sama sausnya tadi. Ya. Oke. Disiram. Oke. Oke, kurang lebih udah mau matang. Kayak 1 menit ya. Ya, kurang Satu lebih menit. 1 menit. Satu menit. Saring. Masih apa? Cuci woknya dulu. Kita kasih dikit minyak. Minyak. Kan minyaknya udah panas. Jadi kita nggak usah nyalakin api lagi. Oh, api mati nih ya. Ya, posisinya api. Habis itu ganti ke bawang putih. Putih masuk. Saute sampai dia agak udah wangi dulu ya. Mantap. Habis itu kita kasih cabai rawit. Cabai rawit itu sebenarnya juga selera kita ya. Soalnya kalau orangnya nggak suka pedas, itu boleh nggak kasih cabai rawitnya. Oke. Soalnya kalau kita itu sesuai dengan lidah orang sini ya. Oke. Jadi itu kan rata-rata orang kan sini kan lebih suka pedas. Jadi kita masukin cabai rawit. Nah, ini secret recipe salted egg-nya. Habis itu kita kasih salted egg-nya. Oke. Mantap. Salted egg sauce. Itu kita Sote-sote. masukin. Kita tambahin lagi. Nah, ini chef yang bikin sendiri sausnya. Ya, Oke. ini salted egg sauce itu pure salted egg semua loh. Oke. Oh iya, kan biasa ada teknik buat bikin tiruannya ya. Oke. Ini asli. Terus kita buka api sedikit. Tengok sudah. Nah, dia udah mulai bubble, jadi salted egg-nya udah mulai matang. Kita aduk. Oh, jadi kalau bubble udah mulai aduk lagi. Ya. Jadi kita aduk semua. Aduk semua. Jadi kepalanya kita pisahin dikit. Saus. Oke. Garnish. Habis itu Ini chef, saya pegangin. kita mau mulai grating. Mantap. Wow. Oke. Mungkin kita angkat dikit supaya
dia nggak kematangan. kematangan. Nice. Oke. Oke, ini salted egg lobsternya. Nah, sekarang kita mau makan sambil podcastnya dimulai. Oke, let's go. Oke, akhirnya kita ada di sini. Kita lagi di The Chinese National, restoran Chinese food yang ada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue, dan sudah ditemenin sama Chef Mark dan Pak Yuda. Chef Mark adalah eksekutif sous chef, dan juga Pak Yuda adalah F&B director Welcome to the show, dan terima kasih udah ngundang saya ke sini. Hai Ray, thank you ya Halo. udah datang di The Chinese National. Yes, jadi ini kan lagi mau launching menu baru. Ya. Ya kan, terus tadi kita udah masak ini, this amazing lobster. Nah, boleh dijelasin dulu mungkin yang belum pernah dengar The Chinese National, konsepnya seperti apa restorannya? Oke, yang pertama sih The Chinese National itu ada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. This is the first Swiss hotel in Indonesia. Jadi hotel ini berdiri sejak Oktober 2019. Kemudian untuk grand launching The Chinese National itu sendiri di Desember 2019. Untuk Chinese National ini adalah salah satu signature restoran di Swiss Hotel. Serving untuk breakfast, lunch, sama dinner. Untuk breakfast kita main fokus untuk tamu-tamu di in-house hotel. Jadi untuk breakfast, terus untuk lunchnya sendiri kita ada Cantonese buffet. Itu untuk Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggunya kita ada brunch. Oke. Nah, untuk dinernya a la carte dari jam 6 sampai jam 10. Seperti itu sih, Mas. Nah, Chef Mark, Ya. kalau kan Chinese restaurant kan banyak nih, dan Chinese food kalau misalnya kita lihat dari China kan gede banget China kan. Ya. Makanan style banyak. Nah, kalau spesifik Cantonese itu apa yang membuat stylenya jadi dibilangnya Cantonese? Kalau ketahuan dari orang kita sih di sini ya, banyak kan ada nasi cuan, ada yang lain, Hakka gitu iya, kan. Sebenarnya Cantonese itu masakannya itu lebih nggak terlalu minyak. Habis itu makanan-makanannya gurih. And then lebih favorit sih di Hong Kong, di Singapura. Itu rata-rata orang tahu pasti kalau Cantonese-nya. Oke. Nah, sekarang kita membawakan Cantonese style ini di Indonesia supaya itu orang biar tahu apakah itu Cantonese gitu. Oke. Nah, langsung aja kita cobain. Mau cobain harus yang dari mana dulu nih? Mungkin dari chicken. Dari chicken dulu. Dari Oke. chicken dulu, Ya, Boleh chickennya. dijelasin nggak? Saya ambil piringnya. Chef Mark jelasin. Kalau Ini apa? chicken ini kan chicken bagel namanya kita. Jadi kita di ayamnya kita goreng. Iya. Habis lalu kita ada isi-isinya. Jadi kita punya ada samcan, ada jamur, ada lapcheong. Habis itu ada itu apa nut ya? Chestnut. Chestnut. Oke. Nah, habis itu kita steam sama ayamnya steam pakai lotus leaf wrapped steam. Steamnya itu 1 hari. Jadi 24 jam. Hah, steamnya 24 jam? Ya, 1 hari. Jadi maksudnya Jadi ayam ini dari kemarin udah di tim gitu? ya, dari kemarin kita steam. Oke. Jadi ayam ini kita limited. Tiap hari kita bikinnya kurang lebih 10 sampai 15 porsi. Jadi kalau udah habis itu udah sold out. Oke. Jadi soalnya supaya dia itu kenapa harus steam selama ini ya? Karena harus biar dia ayamnya empuk dan bumbu-bumbu rasanya masuk ke ayamnya. Oke, yang lainnya bahan-bahan seperti kayak Bahan itu juga kita udah saute, udah kita bumbuin masuk ke ayamnya. Jadi itu nanti bumbu-bumbu yang bahan-bahan misalnya samcan itu kan mereka punya taste itu nanti masukin jadi ayamnya juga. Oke. Jadi nanti ayamnya wangi kan. Iya. Ya, wangi habis itu dan bumbu-bumbunya gurih gitu. Inspirasinya dari mana sih makanan-makanan? Ini kalau yang burger ini sebenarnya sih asli Cantonese food. Burger chicken. Ya, burger chicken. Cuma kalau zaman dulu punya mereka itu di-wrapped sama tanah. Habis itu bake. Oh, yang itu. Ya. Originalnya seperti itu. Originalnya. Nah, supaya kita sajikan kan di hotel, 5-star hotel gitu kan. Nggak mungkin kita pakai tanah juga. Ya. Jadi agak ribet. Tamunya makan. Dan kita simplify. And then, tapi
bahan-bahan isi-isinya kita tetap kualitasnya sama. Oke. Cuman di luarnya kita simplify supaya itu orangnya makannya lebih gampang. Ya rasanya nyerap banget ya. Masuk. Gimana Mas? Enak banget. Enak ya? Enak. Tender. Iya. Ayamnya juga tender. Karena Iya. emang betulan 24 jam ya Chef. Ya, Jadi Chef Mark ini kalau belum jadi ayamnya dia gak akan pulang Mas. Dia nungguin sampai jadi dia baru. jadi biasa saya jadi overnight shift itu ya. Oke, lanjut. Ini ada, ini apa nih? Ini kayak bisa viral nih makanan nih, lucu banget. Ya, ini sebenarnya seafood Hong Kong noodle. Jadi kita bikin ada udang, ada squid, habis itu ada pok choy. Nah, Hong Kong noodle kita fry, cuman kita ditinggiin. Nah, biar special. Oke, boleh dituangin nggak? Jadi kita kayak terbang tuangin gitu ya. Chef ya. Iya. Nah, Pak Yuda, kalau proses desain menu baru seperti ini, oke. Itu role seorang F&B director itu apa? Tanggung jawabnya. Menu sih gak langsung jadi ya Mas ya. Jadi memang ini memenuhi beberapa tahap proses. Yang pertama kita duduk dulu sama chef. Ayo kita mau bikin apa nih sekarang yang baru. Ngelihat demand dari market juga seperti apa. Apalagi kita ini kan adanya di peak area ya Mas ya. Salah satu the best destination untuk foodies dan makanan. Iya, F&B sih ini the place to be. Iya. Jadi kita juga harus mengeluarkan atau menciptakan sesuatu yang baru yang di tempat lain gak ada. Pertama desain dulu mau bikin apa sama chef. Kedua kita juga dengerin dari market, dari demand dari tamu-tamu maunya apa sih. Dan memang kebetulan banyak sekali yang suka dari Cantonese food ya chef ya. Makanya kita memilih untuk lebih ke Cantonese. Bisa kasih saya contoh gak? Misalnya kayak tamu request apa gitu kebanyakan kalau di restoran sekelas The Chinese National? Ya kalau di kami sendiri sih salah satu the most selling item itu the Beijing roasted duck. Itu yang memang paling. Ya kita punya roasted duck itu sehari bisa puluhan ekor loh. Wow. Iya. Wow. Terus dimsum kita juga terkenal Mas. Mungkin kalau Mas pernah coba, kita awal-awal buka itu ada all you can eat dimsum. Iya, saya dengernya, saya belum pernah coba. Dulu saya nginep sama istri saya, breakfast doang di sini. Tapi kalau denger dari teman-teman bilangnya all you can eat dimsum. Ya betul. Gitu. Itu dari awal. Kita soft launch ya. Ya. Dan udah itu gak stop di situ tuh Mas. Kita juga launching untuk Cantonese buffet sama weekend brunch itu. Cukup sukses juga dari tahun lalu dan sekarang kita mau ke Cantonese dinner. Jadi untuk ngelanjutin kesuksesan kita gitu loh Mas. Oke, jadi sekarang ini buat dinner nih, lebih proper dinner gitu ya. Iya, proper dinner. Nah dari situ baru kita chef coming up with the menu. Terus kita melakukan costing untuk menentukan selling price of course. Nah di situ baru kita duduk sama tim dari marketing untuk gimana sih cara menjual ini, dari channel apa aja, dari Instagram lah, ads atau mungkin dari billboard atau dari WhatsApp blast gitu sih Mas. Barulah kita punya timeline untuk launching di menu. Gimana cara menentukan target market dulu nih? Kalau target market kita udah berdiri 2 tahun nih Mas ya. Udah tahu nih peak itu nomor 1 itu social group. Kayak ibu-ibu arisan itu banyak sekali di sini. The best client itu. Juga ibu-ibu yang lagi nunggu anaknya sekolah, kan di depan ada sekolah. Terus kedua juga bisnis juga banyak di sini Mas. Jadi beberapa orang memang yang memiliki perusahaan ataupun company stay-nya di peak. Jadi mereka ngundang untuk lunch bisnis atau dinner meeting itu di hotel kita. Nah itu target market kita. Oh oke. Prosesnya berapa lama untuk desain menu ini? Dari awal sampai kita punya timeline dan kita mau siap launching itu sekitar 2 bulan lah. Oh 2 bulan? Sekitar 2 bulan. Food test terus tuh chef sama tim? Setelah kita ada draft menu, jadi kita mulai food testing. Soalnya kita mulainya draft menu. Habis itu kita mulai food testing, jadi dapat komen-komen, seperti mungkin makanan ini kita harus berubah, atau ini mungkin kita, jadi ada sebagian memang Cantonese, tapi kita ada berubah dengan rasa-rasa sedikit untuk mencocokin orang lidah-lidah yang di Indonesia. Iya nih contohnya yang ini ya jadi salted egg lobster gitu ya. Ya sebenarnya salted egg itu enggak pedas. Jadi kita juga tambahin sedikit cabai rawit supaya
orang selera sini kan rata-rata kan suka pedas ya. Betul, Ya, betul. jadi kita ada yang pedas biar nafsu makannya lebih Iya. tinggi jadinya. Daripada udah bikin susah-susah terus minta cabai rawit juga Iya, ujung-ujungnya betul, gitu kan. betul. Betul. Jadi mengikuti selera. Iya, harus lah. Market, Harus, market. harus. Ya. Nah ini Iya. gimana cara makan ini? Kalau ini udah tadi kita mulai potong, Oke. bagi-bagi deh. Gitu. Oh ya, Ya, Chef. coba ditunjukkan biar nanti kalau datang viewer kita pesen. Namanya apa ini? Makanannya? seafood fried Hong Kong noodle. Oh, oke. Ini bisa untuk sharing sih Mas, nggak harus sendiri ya. Pastilah, Jadi, waduh. jadi untuk 3 atau 4 orang, jadi pesan beberapa dishes itu pas banget sih. Wah, mantap, mantap. Iya, jadi garing. Ya kalau Iya. makanan Kita apa goreng ya? sampai crispy sekali loh. Ifumi kalau nama itu kayak yang Chinese Oh Indonesian kalau food. yang ya banyak yang tahu kan Ifumi. Tapi beda. Oke. Nah kalau dari Pak Yuda, dari sejak Chinese National ini buka, Ya. tantangannya apa aja nih kalau buka restoran Chinese seperti ini yang berkonsep? Ya. Terima kasih Chef. Di Peak. Karena kan setiap Jakarta areanya juga customer behavior-nya juga beda-beda kan. Betul. Ya. Ya seperti Gimana yang sih? saya bilang sebelumnya Mas, memang di Peak ini kan surganya makanan ya. Iya. Bisa dibilang ya mau Chinese, mau Korean, semua ada di sini, Indonesian gitu kan. Nah apalagi untuk Chinese food ini otomatis kita harus bikin yang sesuatu yang beda Mas. Iya karena kan Chinese food, wow nggak kehitung deh kalau mau di. banyak. Iya, Kita kan bisa di sini. gampang easily name it untuk Chinese food daerah sini. Tapi yang benar-benar konsep seperti restoran kita dari sisi makanan, terus untuk desain restoran ya memang kita boleh dibilang top lah untuk di Peak ini. Wah dari Iya. segi desain sih, jangankan Peak sih, kayaknya di Indonesia kali. Bagus Iya, banget interior iya. desainnya ya. Betul. Apalagi area bar itu, Iya. wow. Oh kita menang Gimana? award loh Mas tahun lalu. Oh ya? Best restoran dari majalah di Singapura. Ya, kita Untuk dapat. itu, ya. Wow, congratulations. Yes. Itu emang ya dengan konsep restoran Dan yang and then kita bangket juga dapat award Oh the best wedding venue untuk Mas. the best wedding venue. Bisa Wow. sambil coba ini Mas. Iya silakan. Gimana kepikiran Chef ini, menu ini? Ini untuk Lihat kalau di menu TikTok ini, nggak lihat di ya TikTok. bukan lihat di TikTok ya. Cuman kita inspirasinya biar supaya ada something kreasi gitu ya. Jadi orangnya penasaran nih gitu ya. Kok noodle-nya apa gitu bisa sampai berdiri gitu. Ya wow factor. Ya, Ya. wow factor gitu loh. Jadi kita ini mie-nya juga kita goreng sampai garing. Jadi sebenarnya si tower ini juga bisa makan. Ya kita siram Oh. dengan sausnya dengan Bagian cukup. dari mie, Dia kan bagian dari mie. Iya. Jadi itu crispy sama dia punya sausnya kan gurih gitu. Wah nice ini ya. Untuk Hmm. siang-siang gini enak-enak banget. Sangat enak. Oke. Nah, challenges-nya apa? Kalau kan harus komunikasi terus kan. Sebenarnya kalau misalnya dari sebuah restoran launching menu, sering kayak cekcoknya di mana sih? Kalau dari operation, pasti ada dong. Costing ya, food cost. Costing ya otomatis. Costing, Costing ada challenges karena kan ya harga itu fluktuatif ya. Jadi apalagi sekarang tuh lagi ya you know lah untuk belakangan ini tuh harga-harga ada beberapa naik ya. Kita bisa sama chef. Soalnya kita itu boleh dibilang 80% barang kita itu barang pakai import. Dan kita akan menekankan dengan harga yang bagus dan cost-nya oke gitu. Jadi itu agak bikin kita jadi susah di situ. Pilihan menu, creating menunya itu based on juga kita punya bahan-bahan semua. Soalnya kayak seperti lobster gini kan juga import ya kan. Hidup loh lobsternya. Hidup. Habis kita punya dimsum itu kan, itu fresh handmade. Jadi itu misalnya ada yang order apa gitu kan, kita baru bikin fresh. Jadi bukan stok frozen barang yang udah bikin duluan gitu. Ya, jadi kita punya itu dimsum terkenal juga. Jadi banyak orang suka makan loh. Iya. Tapi tetap untuk final akhir menu pricingnya kita tetap pilih yang affordable, yang masuk di market. Kan kita juga tahu ya daerah sini maupun Jakarta sekarang
Harus Price itu, bersaing sih, iya. harus sekarang. Price itu sensitif Mas. Jadi Iya. kita nggak mau terlalu mahal juga untuk grab the market. Oke. Ya, salah satu kayak contohnya sayur aja ya. Kita punya sayur brokoli import, asparagus import, Hong Kong kailan import. Jadi yang ini namanya topai. Topai. Topai itu Topai. Hong Kong pak choy ya. Ya, jadi semua itu sayurannya kita jual import. Oke. Tapi harganya serela gitu. Good price. Harganya Affordable terjangkau. price. Affordable price lah. Oke. Nah, lanjut nih ke sini pork belly-nya. Oh, Ya, kelihatannya ini enak namanya banget. tongpo roll. Salah satu itu braised pork belly ya, terkenal yang Kantonis, masakan Kantonis. Jadi itu kita braise, habis itu sampai minimum 3-4 jam. Habis itu kita baru masak lagi, dan kentalin dia punya saus. Penyajiannya sama mantau. Nah, jadi mantaunya bisa kita Oke. makan sama si pork belly-nya bareng gitu. Saya praktekin ya. Oke. Kenapa mantap. harus makan sama mantau ya? Uh-uh. Soalnya pork belly kan berminyak ya, Mm-mm. belly kan. Oke. Nah, mantaunya itu kan menyerap dia punya minyak, jadi nggak terlalu nek supaya kamu makan sama mantau. Enak banget. Ya, mix jadinya. Biasa kita makan pork belly yang tongporo itu mix sama mantau itu perfect. Tungporo ya. Ya, Tungporo. tongporo. Saya cobain ya. Chef. Ya, silakan. Harus. Bareng memantaunya Mas. Iya. Hmm, Tungporo. Oke. Ini adalah makanan yang populer, emang makanan Kantonis. ya, salah satu populer makanan Kantonis ini. Kalau dibilang makanan Kantonis tuh khusus dari Hong Kong bukan sih maksudnya? Dia bukan dari Hong Kong, cuman dia kan dari Guangzhou ya. Ya, sebenarnya di Guangzhou. Nah, habis itu banyakkan chef-chef dari Hong Kong itu menggunakan Kantonis masakan. Jadi yang soalnya kalau di makanan Guangzhou nggak ada orang tahu, tapi masakan orang makan dari Hong Kong kan semua rata-rata kan tahu pasti wah enak ah, Iya. gitu kan. Iya. Nah, jadi dia membawa bangunnya itu dari Hong Kong, tapi makanan sebenarnya Oh, dari khas sana dari Guangzhou. ya. Habis itu bawalah ke next stationnya ke Singapura. Oke. Jadi kita sekarang bawa ke Indonesia supaya orang itu bisa dapat makanan-makanan seperti ini. Very nice. Dan bukan itu aja, nanti kita nyobain dimsumnya juga kan. Betul. Yes. Wah, itu mantap tuh dimsum. Iya. Kayaknya udah diantri dari sana deh. Oke, guys, beres-beres dulu sebentar. Kita akan nyobain dimsum next sama lobsternya nih, belum kita cobain. Oke. Ya. Oke, we are back. Sekarang kita mau nyobain dimsumnya. Wah, ini salah satu Ceng, favorite nih ceng. Mas. Iya, pasti. The Chinese National emang dari 2019 ketika kita launching all you can eat dimsum itu happening sekali. Iya. Waktu itu kita soft launch gitu ya. Jadi itu wow. Tiap hari itu lunch ya. Itu bisa sampai 200-300 orang. Wow. Terus semuanya itunya homemade itu. Iya. Itu Wow. homemade. Buset. Homemade. Terus seluruh staff disuruh ngelipet siomay ya bagaimana? Balik lagi Chef Mark nggak boleh pulang Iya. sebelum dimsumnya jadi. Kita waktu itu tim staff aja sampai beneran itu ramai banget. Ya itu soalnya supaya itu tiap hari fresh. Jadi kita punya produk itu benar-benar hari ini langsung dari pagi mereka masuk pagi-pagi. Oke. Jadi olahin bahan-bahannya udang, habis itu daging, ayam segala macam. Habis itu langsung proses, bungkus, wrapping. Jadi tank soal itu kita ada buka dan ada yang jam 10 sampai jam 3 ya. Jadi mulai jam 10 aja itu udah ramai, tamunya udah ramai. Jadi mereka tuh steam terus, proses steam terus gitu. Wow. Dan ini boleh dijelaskan, Mak, ini ada apa aja nih? Apa mungkin kita cobain lobster dulu kali ya? Nah, Belum nyobain. ini yang tadi dimasak ya? Yes, ini yang tadi Wah, dimasak. mantap. Langsung sama Chef Mark. Dari tadi itu Koreanya udah tunggu dari tadi. udah dari tadi. Oke. Nah, ini inspirasinya dari mana, Chef? Kenapa milih salted egg dan lobster yang dipilih? Soalnya kalau salted egg itu masakan banyak ya, bisa. Lebih kalau salted egg masak seafood, dia punya taste itu lebih masuk. Oke. Ya, kalau masakan lain itu kan kurang cocok ya mungkin. Jadi
kenapa kita pilih lobster? Oh. Karena mungkin lobsternya itu tekstur sama habis goreng, teksturnya mix sama salted egg itu perfect banget. Kita pernah ada coba gitu jadinya. Oke. Soalnya biasa lebih ke umumnya orang itu kan salted egg prawn gitu. Prawn. Nah kalau prawn itu dagingnya kecil. Nah daging kecil itu jadi kamu nggak bisa ngetes dia punya salted egg gitu loh. Kalau lobster kan dia punya dagingnya besar. Jadi kita benar-benar ngetesnya benar-benar dapat si salted egg itu sama tekstur lobsternya ya. Yes. Dan iya, karena digoreng dulu, jadi lebih masuk sausnya. Betul. Sausnya lebih lengket gitu ya. Nempel di lobsternya jadinya. Nyerap juga sampai dalam tuh kerasa banget. Iya. Wow. Nice. Dan nggak pedes kok. Ya, kita cuman dikit doang tadi kan masuk cabainya. Nah, kalau orangnya pengen seleranya lebih pedas, mungkin bisa request jadinya. Ditambah lagi. Oke. Cabainya. Boleh mungkin mix sama cabainya kalau suka pedas. Oh enggak. Justru enggak. Kirain suka pedas banget gitu. Suka pedas. Kalau suka pedas boleh. Cabainya 2 biji gitu langsung. Enak sekali. Dan seger. Karena ya live lobster. Ya, betul. And then itu salted egg sausnya kita bikin sendiri lah. Bener-bener pure dari salted egg-nya. Saya mau nanya nih. Soal sos tadi. Karena kan ada kayak gosip gitulah. Chef Chinese itu pelit resep. Bener gak? Terus saya penasaran ya, kalau emang pelit resep, nah Chef Mark belajarnya dari mana? Ya, bukan pelit resep ya. Sebenarnya itu kalau Chinese restoran Chinese style dah, cooking Chinese style sama Western itu perbedaannya. Chinese itu kitchen itu lebih fokus. Kan gede banget biasanya Chinese. Jadi kenapa Western restaurant itu bisa cuma 3 orang, 4 orang bisa olahin satu restoran. Betul. Karena Western chef itu hebat. Satu orang itu bisa potong, bisa masak, bisa rebus, bisa ngegrill, apa semua gitu. Tapi kalau Chinese chef itu di mereka kita punya konsep dari dulu trennya cuma fokus satu item. Jadi itu kalau butcher, potong, cutter, dia itu cuma satu line. Jadi butcher, potong, cutter satu daerah aja. Jadi si butcher bahasa mereka itu gak bisa masak. Dia khusus motong. Oke, kalau wok ya khusus wok. Ya, gitu. Jadi steam, ada yang khusus steam. Jadi misalnya barbecue, itu khusus barbecue. Dimsum dia khusus dimsum jadinya. Iya. Jadi itu bukan pelit resep. Jadi itu mereka lebih fokus dari satu area gitu. Jadi supaya barang itu bisa sampai perfect gitu. Iya, konsisten ya. Konsisten. Oke. Jadi dia nggak menggangguin. Memang bisa jadi satu superhero chef gitu, tapi bisa semua. Tapi dia itu fokus satu itemnya itu benar-benar strong. Ngerti. Jadi bisa satu misalnya dimsum tapi jago banget di dimsum. Ya. Sampai nanti ujungnya jadi dimsum chef. Yes, di sini pasti ada dong dimsum chef. Ada. Ya, saya punya partner ada 3 orang semua total sama saya. Jadi ada satu dimsum chef sama satu lagi juga Chinese chef. Oke. Oh, eksekutif Chinese chef. Oh, itu kalian bertiga yang ngerembukin lah, berarti komunikasi terus tuh. Betul. Oke. Nah, kalau dimsumnya ada apa aja nih? Ini amazing. Cute banget ya. Iya. Kalau ini adalah yam swam puff. Jadi itu isinya yam paste. Yam, oke. Ya. Jadi bentuknya swang. Tales. Ya. Oke. Swang puff. Habis kita punya caviar pork siomay. Kita punya truffle dumpling. Abalone dumpling juga. Habis ini bapau telur asin, salted egg bun. Oke. Habis itu Dutch Go Cako hakau. Habis apa hakau? Hakau, Cako. Oh, Cako hakau. Bukannya hitam dia warnanya. Oke. Habis itu ini punya Portugis egg tart. Habis kita punya cantik banget ya. Ini coconut pudding. Tapi kita bilangnya marble pudding. Iya, karena marble. Ya, mirip satu marble gitu. Very nice. Kita mulai dari mana dulu makannya? Ini enak semua nih Mas. Ya, Udah pasti. Enak. Kita makannya mulai dari gurih aja ya. Enak semua. Dari gurih. Habis itu nanti muter ke tengah yang manis. Soalnya yang ini tengahnya manis. Yang keliling ini semua kerangkat ini semua gurih. Oke. Ya, jadi ini semua yang di tengah sini itu selera manis. Oke. Jadi kita punya gurih, punya dimsum.
And yang dimsum yang ada yang sebagian yang manis. Nah ini isinya apa aja abalone ini? Abalone ini ada udang, Mm-mm. habis itu ayam kita mix, habis itu jamur sama abalone. Kita pakainya baby abalone lah. Jadi Enak banget. Ya, soalnya. Parah, enak banget. ya, habis itu kalau ini travel dumplingnya Mm-mm. itu kita special untuk buat misalnya kada ada yang tamu yang vegan atau veggie itu boleh. Soalnya ini pure vegetable semua. Oh, Jadi kita isinya truffle mushroom, habis itu mix with ada water, ada cabbage, ya. habis itu ya kita wrapped dumpling. Sayuran lah kalau buat yang vegan ya. Ya, Oke. jadi berasa truffle lah. Berasa. Mm-mm. Jadi ini yang favorit punya adalah siomay. Siomay itu rata-rata umum udah tahu ya, pasti pork sama udang. Iya. Habis kita topped caviar. Oh, oke. Harus ada lah kalau siomay kan pasti kan. Ya. Iya. Tapi kalau di restoran yang biasanya apa harus milih gak sih biasanya mau jadi tempat dimsum atau jadi tempat dinner gitu? Itu Dari mungkin pengalaman. mungkin dulu ya Mas ya, ada specialty dimsum, specialty. Tapi kita di sini balik lagi untuk mencoba sesuatu yang baru, yang beda. Jadi datang stop by di Chinese National itu dapat semua. Mau dimsum the best dimsum dapat, mau barbecue, mau Peking duck ada, mau seafood juga ada. Jadi benar-benar kita mau nge-grab semua. Jadi nggak usah bingung lagi untuk weekend atau mau dinner di mana gitu kan. Jadi just di Chinese National aja bisa dapat semua. The best dimsum dapat barbecue dapat seafood juga ada. Nah, kalau dimsumnya sendiri available ada jamnya kah atau jam tertentu atau bisa all day sampai malam juga order dimsum? Kalau kita sementara kita pagi sampai sore aja ya. Oke. Ya, dinner time sih belum pastiin kita ada launch dimsum. Oke. Ya tapi emang identik dengan makan pagi siang kan kalau ya dimsum. biasa rata-rata soalnya pagi sampai siang aja. Yang ini apa? Dalamnya apa? Kalau ini charcoal hakau nih. Charcoal hakau itu udang semua. Oke. Udang tok. Chef nggak makan? Belum dinner saya. Belum waktunya. Chef Mark tadi udah mention waktu masak udah 20 tahun. Ya, saya di dunia apa? Dapur 20 tahun. Boleh ceritain kita gak awalnya tertarik masuk terjun ke dunia dapur itu dari mana? Dari awalnya mungkin saya suka makan kali ya. Jadi habis makan soalnya dulu saya punya papa punya restoran. Oke. Dari kecil jadi sering papa saya masakan enak-enak gitu. Dan hari liburnya kita juga keliling makan-makan di tempat lain, cobain makan orang gitu. Jadi udah lama-lama mungkin jadi satu saya punya kesukaan. Ya jadi saya suka makan, suka kemana-mana makan gitu. Nah habis makan ya jadi saya juga saya itu pikir makanan ini gimana bikinnya. Jadi habis makan penasarannya bikinnya caranya gimana gitu. Baru saya mulain belajar masak. Oke. Jadi saya dari situ kita baru saya pikir masakan ini mungkin apakah kita bisa ganti dengan cara lain. Jadi kita mulai untuk masakannya yang agak special, unik dan mix gitu. Nah, tadi kan juga chef bilang kalau awal masuk di Chinese restaurant kan tadi stationnya banyak. Dan kalau awal masuk paling dikasih cuci sayur. Ya gitu potong-potong sayur biasa. Perlu berapa lama prosesnya sampai jadi chef? Itu tergantung orang-orang ya pribadi orang itu punya penerimaan ya. Jadi mau itu belajar kita belajar gitu. Ya kalau kita ajar sampai mereka belajar. Kalau orang yang bisa belajar itu cepat, bisa dalam berapa tahun udah bisa jadi cook. Oke, cook berarti di wok tuh dia? Di wok. Ya, soalnya kalau di Chinese restaurant ada orangnya suka beda-beda posisinya. Jadi mulai dia bisa makan kenapa dia harus dari cuci sayur potong-potong gitu kan. Supaya dia lihat sendiri dia pengen apa.
Nah, jadi dia ada kan lihat di restoran itu ada barbecue, ada dim sum, ada wok, ada steam, ada potong-potong, jadi cutter gitu kan. Oke. Jadi kalau dia punya sendiri itu, saya nggak suka masak panas. Jadi wok itu tiap hari api terus gitu. Saya lebih suka mungkin potong, santai, sering di dalam kulkas, dingin. Oke, ya kan? ada juga yang gitu ya. Iya. Jadi ada orang juga suka gitu. Jadi dia memilihkan potong jadi cutter. Oke. Jadi dia punya karya itu kan dari motong atas sampai karya, potongnya itu bukan cuma potong kalau di butcher. Carving ya, bisa carving. Bisa carving, dia bisa marinate semua bumbu-bumbu bahan-bahan sebelum kita masak. Itu termasuk di punya cutter butcher punya area kerja. Tanggung jawab. Oke. Jadi barang-barang fresh datang, dia harus di fillet, harus baca, potong, habis itu cut, marination, habis itu gimana storage, jaga dengan kualitas bagus, lalu kasih ke chefnya masak gitu. Iya, itu menariknya buat saya, berarti emang Chinese restaurant itu ada departemen yang spesifik gitu ya. Betul. Iya. Jadi masing-masing sendiri itu punya kerja-kerja itu beda banget, jauh. Jadi makanya bukan pelit chef ya. Karena itu mereka punya skill itu kan. Iya. Beda aja. Susah mau ditiru gitu. Susah sih kayak. Iya. Kalau kayak contoh dimsum itu nggak bisa bohong. Iya. Kalau emang nggak jago ya nggak bakalan jadi ini bikin hakau. Walaupun kita kasih resep lah, kasih ke kamu gitu. Nggak bakal bisa saya bikin. Itu bikinnya juga nggak bisa jadi seperti ini. Ya betul. mungkin dia jadinya bentuknya mirip-mirip, Iya. rasanya oke gitulah. Gitu. Yes. Tapi nggak bisa benar-benar jadi dimsum yang enak. Nah terus apakah kalau misalnya jadi kayak chef nih, Chef Mark waktu dulu emang pernah gak kayak lompat station di barbecue, mungkin dimsum dulu gitu. Mungkin saya orangnya suka belajar ya, apa juga pengen tahu gitu. Soalnya jadi saya pernah di barbecue, pernah di dimsum juga. Rata-rata semua area saya pernah semua. Oh jadi rata-rata kalau chef berarti dia udah tahu kan semua area. Ya. Gitu. Dan keduanya kalau mau jadi seorang chef itu harus tahu semua area juga. Oh, iya dong. Ya, karena nanti jadi satu orang Chinese chef. Habis itu juga Chinese chef kan. Jadi kamu harus semua area kamu bisa kontrol. Iya, betul. Kalau enggak ya mau gimana mimpin kalau nggak tahu ya. Harus betul. menguasai semua ya. Iya, betul. Nah ini bisa dimakan gak sih? Bisa. Ini resepnya itu kayak biskuit. Oh, wah, ya kan? menarik banget. Lucu. Mas Ray mulainya dari palanya nih, makannya ya, dari palanya dulu baru ke badannya. Ini cantik banget dan very detail gitu loh. Ya, kalau di tempat lain mungkin ada Yang lain mirip lah ya. Tapi kamu bisa lihat dia punya punya sayap itu ya. Dia punya body itu kan layer by layernya kayak kita punya kue lapis loh. Iya. Dan rata, rapi. Ya, finishingnya juga finishingnya itu bagus. Detailingnya dapat. Detail. Jujur kalau saya sih lihat di Jakarta ya, dimsum sih nggak ada kali yang sedetail ini gitu. Sedetail ini kerjanya yang ini cantik banget gitu bentuknya. Ya. Selain rasanya juga enak ya. Very betul. nice. Soalnya kita selalu pikir barang itu gimana kita bikin yang bagus dan rasanya itu masih kita keep kualitasnya dengan bagus dan rasa-rasa kita itu masih ke tradisional loh. Misalnya kan rasa ini kan semua masih yang Cantonese dimsum juga. Iya. Jadi kita rasanya familiar gitu. Ya, kita keep dengan cara-cara kita bikin yang baru, kreasi yang bentuknya warna hitam dan dasgo, tapi inspirasinya dari luar, tapi dalamnya kita masih tradisional banget. Inspirasinya dari mana sih bikin gini gitu? Ya mungkin kita juga biasa sering belajar lihat dari tempat lain punya. Jadi kita bertiga kita kan masih ada tim chef kan. Ya. Nah kita discuss, kita kadang lihat dari tempat lain dan orang punya gimana cara bikin yang baru gitu. Jadi dapat inspirasi, kali kita berubah kreasi yang baru punya. Nah jadi kita discuss, kita testing, habis itu oke. Kita discuss sama Pak Yuda, kita punya menu ini, gini. Ya, ada targetnya nggak Pak Yuda? Untuk kayak new menu misalnya setiap dalam waktu berapa sebulan harus ada ya chef? Oh iya dong. Oh, jadi gitu. pas sebelum kita launching kita udah mikirin targetnya juga. Jadi first 1 month nih kita berapa target. After that 3 months and then 6 months and 1 year. Oke. Itu yang harus kita achieve. Jadi kan
setelah launching itu harus ada pergerakan naik lah untuk penjualan ini. Ya. Kalau dari soal menunya ada target nggak? Misalnya Pak Yuda bilang setiap bulan harus ada 3 menu baru ya, spesial nih chef gitu. Untuk new menu gitu ya. New Untuk menu. new menu biasanya kita reviewing 6 months sih biasanya. 6 months ya? 6 months. Nah, Prosesnya gimana tuh? kita lihat dulu, kita bilangnya menu engineering Mas. Menu engineering Ya. apa aja yang laku, apa aja yang moving Kurang, gitu, ya. apa aja yang kurang favorit gitu. Nah biasanya yang kurang favorit ini kita analisis dulu kenapa nih. Apakah harganya, apakah emang marketnya nggak suka makanan ini gitu kan. Nah itu baru kita propose untuk replace dengan menu yang baru. Oke. Iya. Nah terus report ke kita discuss sama chef, chef ya. ya. Dan kita discuss gitu. ya. Tapi setelah nggak ngomel dulu. enggak lah, soalnya kalau makanan itu kan keselerahan orang masing-masing beda-beda semua ya. Soalnya kayak misalnya Setuju. kan ada orang suka pedas, ada yang nggak suka pedas gitu. Jadi ya mungkin 10 orang datang, ada yang suka pedas, banyak orang pesen yang ini. Jadi yang nggak suka pedas bilang itu pasti nggak enak. Iya dong. Jadi kita biasa ambilnya di tengah-tengahnya. Jadi kita cari solution kenapa ini, mungkin kita cari kenapa dia itu nggak dijual. Kita carinya kita harus gimana menjual barang itu lebih laku aja gitu. Oke. Iya sih. Wow, iya. Dan Pak Yuda kan bukan sebagai F&B director, kan outletnya bukan ini doang kan ya? Iya. Masih banyak outlet-outlet lain, betul. belum bangket, Iya. meeting room. Iya. Apa sih sebenarnya tugas-tugas utama dari seorang F&B director? Yang utamanya sih yang pasti make sure untuk operasional F&B itu berjalan dengan baik. Dari sisi food ya otomatis dengan chef, untuk beverage-nya dengan ada tim dari bar. Iya. Sama juga kalau udah F&B director ya termasuk catering dan ballroom. Kebetulan ballroom kita juga salah satu terbesar di Jakarta Mas. Iya. Kita 2.500 square meter. Wow. Jadi kalau standing itu bisa sampai dengan 3.000 orang untuk wedding. Iya. Besar. Bener-bener lengkap berarti ya? Lengkap banget Mas. Ya. Swiss Hotel. Iya. Terus Pak Yuda sendiri mulainya tuh dari mana sih? Saya selalu penasaran kalau seorang F&B director. Apakah dari server dulu atau ada langsung di F&B departemennya? Kalau saya masih junior dari Chef Mark, jadi saya mulai hospitality itu 2005. Dulu di Bogor, lulus kuliah. Itu mulai dari part time Mas. Jadi nggak langsung jadi staff, dari part time dulu Sabtu Minggu. Sebagai? Waiter. Oke. Kalau rame kita dipanggil gitu dari kampus, siapa yang bisa bantu gitu kayak kan. DW gitu Iya, ya. Iya, DW worker. Sabtu Minggu di situ mungkin manajer yang lihat wah ini anak bagus juga nih gesit gitu kan. Ya akhirnya selang 3 bulan jadi staff di situ di 2005. Di apa? Bangket? Di restoran kebetulan. Kebetulan di restoran 2005 sampai 2007, nginjak Jakarta itu 2007 baru, 2007 akhir. Nah gitu ada salah satu bintang 5 buka, opening, saya join, dan itu masih di restoran. Saya terjun ke bangket itu di 2012. Oke. Di 2012 setelah jadi asisten manager pada saat itu di ballroom. Selama 3 tahun di bangket, terus pindah ke bar, dan terakhir sekarang di F&B director seperti itu. Oh begitu. Panjang sih jalannya. Panjang ya. Iya, hotel itu kan posisi yang di hotel karena timnya kan besar. Ya. Banyak kan. Banyak. Iya. Dan itu F&B tuh levelnya banyak Mas, dari waiter menuju director tuh. Apa aja coba kita sebutin? Kan awalnya dari waiter dulu nih Mas. Waiter. Terus jadi captain. Kapten. Ya. Terus naik supervisor. Asisten manager. Saya pikir kapten sama supervisor sama loh. Beda. Supervisor lebih ke head of operationalnya pada saat Oke. Kalau captain lebih ke section kan. Oh iya betul ya. Ya. Oke, supervisor, Asisten manager, manager, asisten FBM, manager, FB baru manager. FB manager, baru FB director. Waduh, jauh juga ya. Iya, Wah, balik lagi sih kalau yang saya bilang kalau kita mau belajar ya kan kita pantang menyerah lah Mas. Gitu kan. Ya kita bisa maju. Ini loh buktinya lah dari waiter bisa FB director. Iyalah. Iya. Ini dari Chef Mark dari cuci-cuci sayur. Ya. Luar biasa. Iya, Kasih gitu, tips dong ke listener kita. Biasanya listener kita itu pekerja-pekerja di F&B juga atau yang tertarik di dunia F&B. Dia mau misalnya ada yang mau mulai berkarir di bidang hotel, entah itu di dapur atau di restoran gitu. Di restoran gitu. Kasih tips dong. Selain tadi udah pasti harus mau belajar ya kan. Coba dari chef dulu.
Mungkin itu salah satu itu tuh jangan takut susah ya. Jangan takut susah. Ya, Oke. jangan takut susah, jangan lelah gitu. Hmm. Soalnya biasa kalau chef-chef itu kan dia lihat satu orang itu rajin, dia minat, pasti dia ajak semuanya dulu. Barang-barang dia akan ajakin, kasih tahu gitu. Oh, lu tunjukin dulu nih itunya kemauan belajar niat, semangat, iya. baru ntar Soalnya- diajarin yuk ikut yuk gini. Soalnya kalau misalnya kan kamu kerja itu kan barang saya kerjanya udah selesai gitu. Udah saya break, saya istirahat, saya apa gitu kan. Itu pengen diomelin. Iya. Jadi kita lihat juga, orang ini kan kalau orang itu rajin, itu niat mau belajar punya kan beda. Dia udah selesai kerja dia sendiri, dia pasti nyari lagi atau dia tanya ke chefnya, apakah saya bisa belajar yang lain gitu. Iya. Nah, jadi itu dari situ chefnya pasti kan, orang ini kan oke ya. Jadi dia mau, maksudnya chefnya juga mau ajarin Team dia. player kasih ya dia dia. Team gitu. player. Tim player ya. Saya dulu belajar juga gitu, dari Singapura saya juga gitu. Jadi orang jam-jamnya break, saya kerja. Saya tiruin chef-chef yang chef saya dari Hong Kong itu kan. Saya tiruin dia punya resepi, dia lagi ngapain. Tuh lihat dia ngapain, habis tanya dia, mau dibantu gak? Pertama kali saya tanya dia gak mau. Okay. Kali kedua saya tanya lagi, dia gak mau. Habis saya tanya udah 4-5 kali, dia bilang, ya sudah datang, mari saya ajarin gitu. Jadi dari situ masuk ya kan. Wah, tips yang sangat bagus. Terima kasih Chef Mark. Kalau dari Pak Yuda, Untuk nih? F&B nih ya, untuk Yes, F&B. yang berjuang. F&B itu paling cair ya Mas ya, paling cair, paling update. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, don't limit your creativity. Di F&B itu kuncinya harus kreativitas, ide-ide baru gitu kan. Apalagi kalau dilihat sekarang itu banyak outlet baru, banyak restoran baru. Nggak ada habisnya. Iya nggak ada habis ya. Kalau kita nggak kreatif, kita nggak munculin ide-ide baru, itu kita akan dilindes Mas. Jadi I keep challenge my staff, ayo nggak ada ide yang buruk, ayo mau bikin apa promotion, next promotion apa. Jadi itu juga memacu tim-tim saya untuk ngeluarin ide baru, kita tampung, cocok nih di market, kenapa nggak kita coba, seperti itu Mas. Jadi selalu berkreativitas, selalu menunjukkan ide-ide baru untuk survive di F&B, itu sih. Yes, dan itu ada hubungannya juga sama Chef Mark yang lain. Kadang kan kalau misalnya staff ya, ini pengalaman saya ya. Kalau staff yang dalam tanda kutip belum leadership position ya, itu kayak mau kita minta ide, ada ide lain nggak? Bukan tugas gua lah itu gitu segala macam. Tapi kan bukan berarti ide-ide itu datang dari cuma pemimpinnya doang kan, justru harus diskusi gitu. Kadang sekarang millennials staff saya tuh lebih update tuh Mas. Mereka sering makan, mereka sering udah pasti sering kesana lihat TikTok gitu kan. Kalau udah jadi chef F&B director, kapan liatin TikToknya? Mana bisa? Nah makanya saya ada waktunya. Makanya saya juga tanya mereka, ayo kita mau bikin apa? Kita brainstorming di satu briefing gitu kan, yuk bikin apa di sini. Udah itu. Kadang ide-ide muncul di situ sih Mas. Ya jadi fresh gitu ide. Sama sih saya juga di beberapa bisnis saya juga gitu. Saya justru ada apa di sana gitu. Di sana ada apa karena saya mah nggak tahu gitu kan. Wah, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya. Thank you Mas. Pak Yuda dan juga Chef Mark, of course. Makanannya semuanya of course enak. Yang kalau saya kagetnya makanannya detail, standarnya tinggi banget. Gitu sih. Pasti sukses, bukan semoga sukses. Amin. Pasti sukses. Nah ini kapan launchingnya nih menu? Oke, untuk launching ini kita di 28 Agustus ini hari Minggu. Jadi kita akan launching a new Cantonese dinner di The Chinese National Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Jadi untuk teman-teman semua rekan-rekan yang mau bingung nih mau makan malam di mana, yuk datang ke The Chinese National. Yes, ini yang harus dicoba kalau menurut saya itu lobsternya yang pasti enak banget. Sama mie-nya sih tadi. Mau ingatin lagi ya, lobster itu harus pre-order ya. Oke, iya. Lobster kita punya lobster ini itu live. Lobster hidup. Kita nggak ada keep stock sebanyak-banyaknya. Jadi lebih bagusnya itu pre-order. Jadi misalnya mau makan lobster ini mungkin bisa call. Ada nomornya di bawah sini. Iya, di sini nomornya. Jadi bisa untuk pre-ordernya. Jadi kita bisa baru dapat yang ukurannya lebih bagus.
Iya dong, Iya. dan lebih fresh juga. Iya, ya Pak. kan? Kayaknya nggak cuma lobster doang. Jadi kita ada fish itu ya chef. Napoleon. Napoleon fish. Napoleon fish. Itu gede mas, gede banget ikannya. Ya, Napoleon fish. ya. Jadi itu kita ada Wow. beberapa item itu pre-order. Mm-mm. Jadi kalau yang fish yang ikan yang besar itu kan pre-ordernya sampai 2-3 hari. Iya, Itu Hmm. benar-benar import. nanti Import saya dari- kesini lagi pre-order kalau Oh gitu. harus, Ya. harus. Cocok sama keluarga tuh ya. Itu Iya, harus Cocok cobain, ya. harus cobain. Yes, jadi punya alasan lagi kesini. Wah harus, kita tunggu nih ya, kita tunggu. Oke, guys, jadi langsung aja datang ke The Chinese National, ada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Bisa cobain exciting new menu-nya, bisa siapa tahu ketemu nanti sama Pak Yuda atau sama Chef Mark. Ya. Disapa aja, nggak sombong kok orangnya, very friendly. Ada terus kok di sini. Ya. Jadi nggak libur ya. Oke, thank you sekali lagi buat The Chinese National dan juga buat Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue yang undang-undang kita. Semoga sukses launchingnya. Thank you mas. Thank you. Semoga makin ramai lagi lah. Amin. Kalau Makasih. begitu, and thank you very much guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Kita lihat ke sana. Thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Ditunggu ya di The Chinese National. Okay, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Chef. Thank you, Pak Yuda. Thank you. Mantap.